Oke, langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu ternak unggas dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehingga kita dapat menghadiri acara diskusi pada malam hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Nada Rosdiana dengan NIM D1A020177 yang kali ini ditugaskan sebagai moderator, dan berikut ada anggota kelompok dari kelompok G. Yang pertama ada dia Ayu Sintawati dengan NIM D1A02008, ada Anissa Siti Nurjana dengan NIM D1A020126. Yang ketiga ada Arman Bahardu Septian dengan NIM D1A020141. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Nada Rusdiana. Yang selanjutnya ada Rois Novian Atmaja dengan NIM D1A020180. Yang selanjutnya ada Muhammad Arif Nurisa dengan NIM D1A020 058, dan yang terakhir ada Haris Musyafa Abdillah dengan NIM 020129. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman yang bertugas dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, izin masuk teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan materi. Yang pertama, pendahuluan terlebih dahulu, unggas. Unggas itu apa? Unggas itu merupakan hewan jenis chordata kelas Aves, tergolong hewan monogastrik. Nah, jenis unggas ini ada ayam pedaging, ayam telur, dan ayam dibubu. Nah, kebetulan kan kita membahasnya tentang ayam ya. Nah, lalu unggas ini termasuk hewan homoitem. Terus sifat fisiologis unggas itu terdiri dari sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan juga sistem reproduksi. Seperti itu. Di mana ketiga sistem ini akan berpengaruh terhadap metabolisme dan juga pertumbuhan dari unggas itu sendiri. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya ada pertumbuhan ayam broiler. Kelebihan ayam broiler yang pertama yaitu pertumbuhan cepat dengan bobot badan yang tinggi serta waktu yang singkat. Yang kedua ada konsumsi makan kecil. Yang ketiga siap dipotong di usia muda. Dan yang keempat daging berserat dan berkualitas. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada arsites pada ayam broiler. Arsites atau busung ayam. Kondisi di mana ayam mengalami pembesaran ukuran perut karena adanya cairan yang menutup pada abdomen. Kenapa terjadi pada ayam broiler? Karena asistensi lebih sering terjadi pada ayam broiler. Pada dasarnya ayam broiler memiliki pertumbuhan katas yang lebih cepat. Next.
Oke, cek suaraku masuk nggak? Masuk. Ulangi dari slide keempat aja, Mbak Fer. Oke, arsites pada ayam broiler. Arsites atau busung ayam, kondisi di mana ayam mengalami pembesaran ukuran perut karena adanya cairan limfa yang menumpuk pada abdomen. Kenapa terjadi pada ayam broiler? Karena pada dasarnya ayam broiler memiliki pertumbuhan karkas yang lebih cepat. Next. Ya, selanjutnya ada interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam. Yang pertama itu ada peredaran darah. Peredaran darah itu melalui sistem pernapasan yang membawa darah kayak oksigen. Kemudian ada sirkulasi hormon, di mana respon dari berbagai nutrisi yang dibawa oleh darah. Kemudian yang ketiga ada komunikasi antar organ tubuh, yaitu respon fisiologis organ tubuh. Next. Oke, selanjutnya ada pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Yang pertama ada aktivitas metabolisme. Selanjutnya ada suhu tinggi yang menyebabkan kebutuhan energi tinggi. Terus yang ketiga ada beban panas bagi ayam akan menurunkan aktivitas metabolisme. Yang keempat ada konsumsi pakan menurun. Selanjutnya ada suhu tinggi menyebabkan penurunan aktivitas hormon, kortikosteron dan kortisol. Yang terakhir ada hormon tersebut adalah hormon yang bertanggung jawab terhadap fase resisten. Untuk kesimpulan adalah ayam broiler memiliki metabolisme yang cepat berbanding lurus dengan fase pertumbuhan yang cepat pula. Pertumbuhan karkas yang cepat menjadi kelemahan ayam broiler, mudah terkena asites.
Oke, seperti itu pemaparan dari teman-teman ya. Berhubung Mbak Nada belum ada respon, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi kelompok F yang ada pertanyaan, silakan bertanya. Kami buka mungkin satu termin pertanyaan saja ya. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok F barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, izin bertanya Mbak Nada. Sebelumnya masuk nggak ya suara aku? Masuk Mbak, tapi sebelumnya tadi mungkin agak terkendala. Oke, mungkin aku izin bertanya ya Mbak. Mau bertanya di materi ini, jadi apa sih hubungan antara pertumbuhan karkas yang cepat dengan rawan terjadinya asites? Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Yen. Mungkin dari teman-teman kelompok G ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Yayan? Maaf, Mbak Ika ya, bukan Mbak Yayan. Oke, izin masuk Mbak, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ika. Mengapa sih asites itu bisa menyerang ayam broiler ya? Karena pertumbuhan cepat seperti itu. Jadi jawabannya adalah karena pertumbuhan yang cepat itu secara otomatis membutuhkan metabolisme yang cepat juga. Nah, metabolisme yang cepat itu juga akan membutuhkan suplai oksigen yang banyak. Sementara apabila suplai oksigen tidak dapat terpenuhi, maka darah akan kekurangan oksigen, dan apabila keadaan tersebut secara terus-menerus berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan asites. Jadi mengapa pertumbuhan cepat dapat menyebabkan asites? Karena faktor kekurangan oksigen tersebut. Oke, baik Mas Haris atas jawabannya. Ya, Terima mungkin, kasih. itu jawaban dari. Iya Mbak, udah cukup atau masih ada tambahan lagi? Cukup. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman dari kelompok F yang ingin bertanya lagi.
dipersilakan. Ya, mungkin ditunggu sampai 20.06 ya, teman-teman. Saat ini pukul 20.05. Ya, karena belum ada mungkin cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok G yang telah menyampaikan materi dan kelompok F yang telah merespon.